Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, selalu menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Masih kita mengangkat topik dari persoalan pariwisata dan kaitannya dengan sampah yang memang hari ini menjadi problem kita bersama, di mana-mana kita masih melihat tumpukan sampah, apalagi di daerah Kute. Saya tadi baru saja melewati dan kebetulan saya bertemu juga dengan salah satu tokoh masyarakat di kawasan Kute, di Legian khususnya ini, dan adalah Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Bapak Wayan Pusponegara. Ya, kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya, Pak? Kabar sehat. Lama baik. Tidak ya. ketemu dan wawancara. Ya, cukup lama. Cukup lama karena kita persiapan. Ya, sibuk juga menyalak nih, Pak. Ya, Pak Wayan. Ya, persiapan. Wayan, kalau kita bisa tentang sampah ya. Ya, karena kaitan dengan sampah, karena ini daerah pariwisata, agak memprihatinkan juga. Gimana ceritanya hari ini? Agak mengkhawatirkan juga sebenarnya ya, sampah ya? Ya, ini sebenarnya kalau kita bicara sampah, kita sebenarnya masuk dalam kategori sudah bencana sampah sebenarnya. Karena bencana ya? Dari perspektif saya ya, jadi bencana sampah kenapa? Hampir setiap hari di pagi hari kalau kita lihat di kawasan-kawasan protokol, di kawasan pariwisata kita di Badung Selatan, sampah itu meluber di mana-mana. Dan memang ini di 3 bulan terakhir ini memang terlihat begitu meningkat, terlebih ketika TPA Suwung dinyatakan terbakar gitu. Malah menjadi kondisinya lebih parah. Nah, ini sebenarnya persoalan yang tidak terlalu sulit sih menurut saya. Karena ini kan dari tahun ke tahun kita bicara sampah, dari tahun 70-an kita juga bicara sampah. Kok sampai kali ini juga belum bisa dituntaskan, padahal syarat sebuah destinasi, sebuah destinasi pasti adalah kebersihan. Jadi destinasi itu kalau tidak bersih pasti akan ditinggalkan karena dia menyangkut sanitasi, kesehatan dan seterusnya. Nah, kondisi kita saat ini kita sangat prihatin ya dengan kondisi terutama kan armada, gitu ya, armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung misalnya. Kabupaten Badung ini ya. Kemudian juga mobil yang membersihkan jalan setiap pagi, yang dulu ada mobil vakum ya, yang memakum jalan itu sudah tua gitu, harusnya sudah di overhaul atau diganti dengan yang baru atau diremajakan. Saya melihatnya dari perspektif bagaimana pemerintah daerah menangani sampah di wilayah Kabupaten Badung yang perlu kiranya dilakukan langkah-langkah yang lebih fokus, langkah-langkah yang lebih terintegrasi, dan langkah-langkah yang mampu menciptakan satu perubahan yang fenomenal dari kondisi yang konvensional dalam penanganannya menjadi kondisi yang lebih futuristik. Maksudnya adalah sampah jangan hanya dikelola seperti yang sudah ada sekarang, misalnya dengan pengelolaan bank sampah, oke lah itu dalam skala kecil. Kemudian pemijahan, kemudian recycle, ini sudah dilakukan. Hanya saja volume sampah yang diproduksi oleh rumah tangga dan industri di sektor pariwisata ini sepertinya melampaui dari kapasitas kemampuan sumber daya manusia dan sumber teknologi yang ada saat ini untuk dilakukan pengkliran terhadap sampah dalam waktu yang cepat, tepat, baik, dan sempurna. Nah, masalah itulah yang terjadi. Kita di Kabupaten Badung kan jelas ini dari Tok Palu APBD Badung tahun 2024 misalnya. Kalau kita lihat di RAPBD-nya, itu anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2024 kan diproyeksi 8,3 triliun. 8,3 triliun ya? Ya. Dan dari pidato Pak Bupati tentang sampah gitu, bahwa itu dianggarkan 100 miliar lebih untuk sampah. Kalau saya melihat dari anggaran itu, dari 8,3 triliun dan terhadap pengelolaan sampah yang hanya 100 miliar, saya rasa ini masih jauh panggang dari api ketika kita bicara soal sampah. Mohon maaf, saya terpaksa melakukan komparasi kepada destinasi pesaing kita. Destinasi pesaing kita siapa? Bukan daerah lain. Kalau daerah lain ya kita lihat misalnya Banyumas, bagaimana dia mengelola sampah. Kemudian kalau kita sebagai destinasi, saingan kita Singapura. Nah, kalau kita lihat Singapura, bagaimana mereka mengelola sampah, dan ini dilakukan sebenarnya secara tradisional dari tahun 79. Singapura itu mengelola sampahnya dari tahun 79 dengan cara yang hampir sama dari 79 sampai sekarang. Bedanya hanya satu, di tahun 2000 dia rubah sampah itu menjadi energi listrik. Dan tata cara manajemen sampahnya ini konvensional sesungguhnya, tetapi digunakan secara efisien, efektif dan produktif dengan tata cara ya karena saya juga pernah datang ke sana, kemudian berdasarkan berita-berita yang kita lihat, Singapura itu
mengelola sampah, sampah semua tidak dipijah. Dari rumah tangga itu sampah dikumpulkan, baik dari usaha, industri, hotel, dan seterusnya, masuk dalam satu penampungan. Di penampungan itu, sampah itu diinsinerasi, dibakar dengan cerobong asap, sama dengan kita, dengan cerobong asap. Tapi cerobong asapnya tidak langsung keluar ke udara, tidak keluar udara bebas. Cerobong asapnya ini dipurifier, masuk ke dalam sistem, diolah, dipurifikasi, keluarnya adalah udara yang bersih. Jadi cerobong asap dari hasil pembakaran sampah atau insinerasi di Singapura itu keluarnya adalah dalam bentuk udara yang bersih, bahkan lebih bersih dari udara normal yang berembus. Nah, ini kan sebuah benefit yang luar biasa. Teknologi inilah yang belum ada di kita. Yang ada di kita insinerator ada, tapi cerobong asapnya mengeluarkan asap yang penuh dengan jelaga. Ini kan berbahaya buat kesehatan. Teknologi inilah yang harus dipikirkan, gitu dulu. Karena kita harus berpikir sampah ini kan dari hulu ke hilir. Nah, kemudian setelah kita melihat insinerasinya, pembakarannya itu menggunakan sistem purifier dari hasil cerobongnya, mereka mampu mereduksi, menghilangkan sampah yang bercampur itu 90% itu bisa dijadikan barang-barang recycle. Jadi dipres, bisa dalam bentuk batako atau apa, dalam bentuk ekonomi. Mereka kenal dengan istilah circular economy, ekonomi yang bersirkulasi di situ. Sisanya yang 10% adalah dalam bentuk abu. Abu ini mereka tidak buang sembarangan. Abu inilah dari sisa sampah yang total 100%, 90% hilang, dicetak dari barang-barang recycle, 10% residu dalam bentuk abu. Abu ini kemudian dikirim, tidak dibuang langsung ya, dikirim ke satu tempat, mereka mengirimnya ke satu pulau namanya Pulau Semakau. Di Pulau Semakau ini yang kurang lebih luasnya 3,5 km persegi, 35 hektar ya kurang lebih. Disitulah abu ini bukan ditebar langsung, tapi disiapkan satu border, di satu danau lagun gitulah border, kemudian diisi satu cairan khusus, sehingga dia tidak menjadi polutan di pulau itu. Justru pulau itu di sekitar danau itu tumbuh tanaman yang bagus, flora dan fauna berkembang. Disitulah dibuang abu yang 10%, sehingga tuntas penyelesaian sampah di Singapura itu. Begitu diangkut di insineratornya habis, sisa 10%, 10%-nya dibuang di pulau buatan yang diatur teknologinya. Bukan teknologi sesungguhnya, hanya di border agar dia tidak terhubung dengan laut. Justru tempat pulau itu di Selat Singapura yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi jaraknya dari Singapura ke pulau itu kurang lebih 5 km. Itu pengalaman kita melihat Singapura. Di negara kita dengan 16.000 lebih pulau, Bali memang kita tahu, setiap insan Bali kalau kita katakan ayo kita buat tempat sampah misalnya di laut, pasti akan ditolak. Indonesia ini luas, jangankan hanya di Bali, masih banyak tempat-tempat di luar Bali yang perlu kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menentukan titik-titik di mana kita bisa membuat ekivalen pulau seperti Semakau yang ada di Singapura. Bagaimana caranya? Caranya hanya sederhana menurut saya. Dengan APBD Badung misalnya untuk Kabupaten Badung ya, dengan APBD 8,3 triliun. Itu butuh pertama namanya goodwill. Kemauan baik yang ikhlas, bukan kemauan baik yang berlandaskan politik. Kemauan baik secara teknis itu kita namakan goodwill. Oke lah kalau orang politik kita namakan political will. Kemauan politik untuk mewujudkan ini. Karena masih banyak urusan wajib terhadap angka-angka APBD ini yang harus difokuskan oleh pemerintah daerah, tidak hanya untuk urusan-urusan yang non wajib, seperti misalnya pemberian hibah, bansos, itu kan bukan urusan wajib. Urusan wajib yang harus difokus sekarang adalah sampah. Sampah ini jadi hal yang wajib ya sekarang, Wayan. Apalagi Badung mengandalkan dari sektor pariwisata. Sebenarnya kayak Kuta Selatan termasuk Kuta Legian dan sebagainya, ini sekarang sampahnya sangat ironis ya sebenarnya. Menurut saya sangat ironi. Dengan APBD 8,3 triliun, kalau mau ada goodwill tadi, meskipun tidak populis, 1 triliun diarahkan untuk penanganan sampah yang cepat, tepat, akurat dengan teknologi yang mengadopsi bila perlu konsultan pengelolaan sampah di Singapura. Kita hire untuk ajak di Bali, apa sih salahnya? Kita nggak masalah menurut saya, demi destinasi kita bisa bertumbuh dan sanggup bersaing dengan destinasi lainnya di dunia. Sayang, destinasi kita tumbuh sangat baik.
Dan bahkan dari hasil-hasil polling dari TripAdvisor misalnya, Bali masih world best destination. Tapi sampah kita berserakan. Sampah kita berserakan. Nah, oleh karena itu, saya sarankan untuk pemerintah Provinsi Bali, ya bila perlu kita meng-hire dulu konsultan dari pengelolaan sampah yang ada di Pulau Semakau di Singapura. Dalam jangka pendek gimana? Nah, dalam jangka pendek, sampah-sampah ini harusnya semua bisa diangkut dulu. Di mana kan itu? Kita di Badung ada Sarbagita yang di Suwung. Kemudian Tabanan punya di Semandung. Badung juga punya di Canggu ada, di Mengui juga ada. Tapi saya yakin kapasitas ruangnya tidak cukup. Nah, inilah yang perlu dipikirkan bagaimana kita bisa membuat tempat penampungan akhir yang ekivalen dengan produksi sampah yang kita punya. Pertanyaan sederhananya, ada nggak yang hitung rasio jumlah sampah yang diproduksi khusus di Kabupaten Badung dengan ruang penampungan sampah yang disiapkan? Saya kira belum, karena pikiran kita masih sangat sepotong-sepotong, artinya parsial. Kita bikin, ada yang bikin bank sampahnya, ada bikin pemijahannya, tapi ini kan berjalan parsial. Sederhananya gini, pusat pemerintahan Kabupaten Badung, kita buat di situ role model pengelolaan sampah yang paripurna. Misalnya sampah di pusat, sehingga dia menjadi contoh buat masyarakat. Karena ini ditemukan untuk menemukan contoh yang baik tentang pengelolaan sampah di daerah kita ini masih sangat sulit. Tapi di nasional kita melihat Banyumas. Di Banyumas itu pun menurut saya itu masih akan sangat kewalahan gitu ya. Tapi oke gitu. Paling tidak kita jangan seperti Banyumas lah, melampaui itu gitu. Apalagi kita dari segi perspektif APBD cukup besar. Nah, oleh karena itu sebagai destinasi internasional, karena syarat mutlak sebuah destinasi itu kan hanya 4. Hanya 4. Yang pertama namanya facility. Fasilitas mungkin kita sudah mulai oke, karena infrastruktur sudah terbangun. Meskipun kita butuh world class sebenarnya. Yang kedua safety dan security, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga kita butuh service. Yang keempat sanitasi, sanitasi lingkungan. Nah, inilah masalah lingkungan. Ini kan menjadi masalah yang sangat sensitif. Lingkungan harus kita benahi dan harus ada program yang fokus untuk itu. Angka 100 miliar yang dipasang oleh Pemkab Badung untuk penanggulangan sampah, saya kira masih jauh panggang dari api. Kalau melihat rasio sampah yang meluber di jalan-jalan saat ini. Menurut saya segera dilakukan pembenahan, permajaan semua armada pengangkut sampah, dan armada pengangkut sampah di Kabupaten Badung ini kan bentuknya masih truk biasa. Truk biasa yang masih terbuka, kita butuh truk press. Ini kan belum masif kita lihat. Kita butuh truk press yang ada seperti, ya ada di Singapura lah, terpaksa kita ngomongnya seperti itu. Di sana sudah ada ya? Sudah ada, jadi itu sudah masuk langsung di press. Masuk langsung di press. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi saya berharap ada goodwill dari pemerintah daerah dalam upaya untuk memperkuat infrastruktur dan suprastruktur tentang persampahan. Suprastrukturnya adalah ya pengelola sampah ini, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, dengan teknologinya, dengan tata caranya, ya dengan konsultannya bila perlu. Kemudian kalau infrastrukturnya ya pasti sarana dan prasarana pendukungnya. Meskipun saya sebagai masyarakat Badung harus apresiasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah bekerja keras. Bupati juga sudah mengalokasikan 100 miliar. Tapi itu belum cukup untuk daerah destinasi seperti kita ini. Kalau daerah-daerah biasa yang konvensional mungkin cukup. Tapi sebagai destinasi internasional, kita tidak cukup dengan pola-pola yang konvensional. Kita harus dengan pola-pola yang extraordinary dan futuristik. Karena yang kita hadapi adalah pasar pariwisata luar negeri. Sekali kita tercoreng, maka pariwisata akan meninggalkan kita. Jika pariwisata meninggalkan kita, habislah kita. Oleh karena itu, lingkungan adalah isu strategis yang harus kita garap, terutama menyangkut kebersihannya. Mulai dari A sampai Z dalam pengelolaan lingkungan, termasuk persampahan, harus dikelola secara sempurna dan paripurna. Baik, terima kasih Pak Wayan. Musuh negara lengkap sudah ya saya kira ya. Tapi saya perlu menegaskan lagi, sangat memalukan kondisi kita hari ini ketika kawasan Kute, kawasan Legian, dan banyak kawasan pariwisata di Badung Selatan ini dipenuhi oleh sampah di pinggirnya. Ya, yang modern ini, dan Badung sebenarnya punya potensi yang cukup besar karena dananya besar, jangan di uangnya dibawa. Ya, dana itu kita berharap uangnya dibawa ke daerah lain gitu ya. Ya, memang kita apresiasi pemerintah ingin membantu daerah lain. Itu dalam rangka empati pada daerah lain. Ada kan program namanya Anglus Buana. Itu nilainya kurang lebih 800 miliar, tinggi sekali. Nah, coba kita atur komposisinya sekarang dengan fenomena sampah ini.
program yang bukan merupakan urusan wajib seperti IBAH, bansos, ini diarahkan fokus dulu Ya, untuk penanganan sampah dan infrastruktur lainnya. Karena ini lihat aja di depan, trotoar juga belum ada, ini destinasi pariwisata. Jalan-jalan kita masih banyak yang belum beres. Baik. Trotoar atau pedestrian yang menjadi prasyarat sebuah infrastruktur world class di destinasi juga belum tercipta dengan baik. Oke, Oleh karena itu, arahkan dulu ke sini. Sisanya kalau daerah kita sudah firm secara infrastruktur world class, sampah tidak berserakan, silakan IBAH dan bansos dijalankan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih pemirsa Bali TV di Bali Post Talk kali ini soal sampah dan pariwisata. Mudah-mudahan ya ada goodwill, ada political will segera sehingga Semoga ini segera ada bisa, aksi dari pemerintah bisa daerah selesai lah. dan memperkuat juga pembangunan partisipatif dari masyarakat. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.